普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼问讯。再问讯。三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Oke, selamat malam Sesiong Secie. Perkenalkan, nama saya Charlie dari Hecipik, Jakarta. Hari ini saya mengucapkan kangen ya, kami dipercaya dengan rekan bajik saya bernama Sesiong Hardi eh, untuk menjadi moderator hari ini. Sebelum kita membacakan intisari, ya, kita berdoa dulu ya Sesiong ya, seperti itu ya. Oke, kita berdoa tangan beranjali. Dipersilakan host Kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Doa Indonesia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kanan. Oke, silakan host untuk ditampilkan. Baik, 师兄师姐，感恩师兄 Charlie。 Kanan Sesiong.
晚安大家。感恩上人，感恩kepada tim Silvasiang yang bertugas hari ini, dan感恩juga kepada semua sesiung sece yang ikut di Silvasiang pada malam hari ini. Salam sehat selalu ya. Kita mulai aja ya sesiung Charlie ya, untuk pembacaan intisari hari ini, oke? Boleh, Sesiung. Oke, kita mulai ya sesiung sece. Catatan tangan, batin yang gelap dan tumpul adalah dikarenakan tertutupi oleh kotoran debu. Tidak jelas akan prinsip dan karakteristik dari segala fenomena. Sehingga menjadi bingung, kebodohan adalah menggambarkan kalau tidak dapat memahami segala fenomena. Bingung terhadap segala fenomena dan prinsip, sehingga sifat menjadi gelap. Tidak paham akan dharma disebut kegelapan batin. Esensi batin yang bodoh dan gelap seolah tertutup kabut. Oke, kita masuk ke babak pertama ya. Sesiung suci ya. Hidup itu seperti ini, berawal dari satu niat pikiran, yaitu kondisi batin kita. Mengapa batin menjadi gelap dan tumpul? Itu karena tertutup oleh debu. Setiap orang pada dasarnya memiliki sebuah cermin sempurna yang murni dan terang. Namun sekarang cermin ini kotor dan gelap, karena batin kita membiarkannya menjadi gelap. Cermin ini sudah tidak dapat memancarkan kondisi luar yang terang dan murni lagi, karena debu telah menutupinya. Oleh karena itu, kita menjadi tidak jelas akan prinsip dan karakteristik dari segala fenomena, sehingga menjadi bingung. Kebingungan dari makhluk awam disebabkan oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang membuat kita tersesat sehingga semua dharma menjadi kabur. Oleh karena itu, kita menjadi bingung terhadap segala fenomena dan prinsip sehingga sifat menjadi gelap. Silakan Sesiung Charlie. Oke, kita next. Dunia manusia dipenuhi ketidakkekalan, ibarat pelita di tengah hembusan angin. Dunia mengalami kerusakan seperti pelita di tengah hembusan angin. Tiada satu pun yang dapat bertahan kokoh, seperti pelita di tengah hembusan angin. Juga seperti gelembung di permukaan air. Siapa yang tahu ketika mati nanti akan pergi kemana? Ibarat pelita di tengah hembusan angin. Kita tahu kapan padam. Saat berinteraksi dengan orang dan hal, kita harus selalu mempersiapkan batin yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik, setiap hari menjadi orang yang baik. Ini adalah wujud kita dalam memanfaatkan saat ini. Satu kata, baik. Ini adalah wujud dari ketulusan pikiran untuk melakukan hal baik. Dan menjadi orang baik, dengan begitu kita tidak perlu khawatir apakah kehidupan berikut akan baik atau buruk. Dan kita juga tidak perlu khawatir tentang masa depan kita saat ini. Itulah cara mengalami hidup sebagai manusia. Ketika berhasil melakukan hal yang baik, itulah jalan menjadi seorang bodhisatwa. Itulah yang disebut jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa adalah bersumbangsi dengan segera itulah yang disebut jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa adalah bersumbangsi dengan segera di setiap momen. Senantiasa menggunakan hati yang bersih dan tulus dalam berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang disebut jalan bodhisatwa. Di dalam melatih kemurnian batin, di luar bersumbangsi untuk orang banyak, inilah jalan bodhisatwa. Ya, Sesiung Sece, tadi kan di awal Sesiung bilang kekotoran batin. Kekotoran batin di sini mungkin kalau saya bisa bilang seperti tanha ya, nafsu keinginan. Selama nafsu keinginan kita tidak bisa kita redam, makanya ibaratnya seperti kabut gelap gitu. Nah, kata baik ini memang mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya kita harus dengan sungguh-sungguh hati belajar melatih diri. Makanya tadi Master bilang harus setetes demi setetes belajar Dharma. Silakan Sesiung, next. Iya. Sesudah Tatah Gata parinirvana nanti, mereka tahu akan sutra yang dibabarkan oleh Buddha, sebab musabab dan urutannya, serta benar-benar
mengajarkannya sesuai makna yang terkandung. Layaknya cahaya terang dari mentari dan rembulan, mampu menghapus segala kegelapan. Ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Oke, kita masuk ke bab ketiga ya, Sesiung Suci. Oke, jika Buddha Jika, ya, saya maaf, sesuai. ya, silakan Sesiung, Jika silakan. Buddha telah memasuki pariniwarna, kita seharusnya tahu tindakan yang harus kita lakukan. Karena Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan, yakni membabarkan Sutta Teratai. Inilah tujuan kemunculan beliau di dunia. Tathagata datang ke dunia membabarkan banyak dharma. Sebenarnya pintu dharma yang mana yang harus kita masuki? Secara jelas, yakni tujuan utama pengajaran dharma ini merujuk kepada Sutra Teratai. Pada masa lampau, akar kapasitas masih belum matang. Beliau menggunakan berbagai macam dharma, mengikuti kondisi dan sesuai dengan akar kapasitas untuk membujuk dan membabarkan dharma. Akan tetapi juga tidak terlepas dari dharma sejati. Jika tidak ada bimbingan baik yang sesuai dengan urutan bagaimana mungkin ada dharma sekarang. Sehingga pada masa lampau juga memberikan bimbingan yang baik yang sesuai dengan urutan. Segala sutra yang berasal dari sebab musabab, ajaran besar atau kecil, ajaran sebagian atau ajaran sempurna, masing-masing punya urutan. Sekarang sebab musabab dari sutra ini adalah demi satu tujuan utama. Silakan, Sesio. Selanjutnya, Buddha membuka dan mengungkapkan sutra ini dalam urutan sebanyak 3 putaran. Sutra Teratai ini dibagi menjadi 3 putaran. Pengajaran dilakukan secara bertahap. Dengan menggabungkan ajaran bertahap, itulah ajaran spontan. Menggunakan ajaran spontan secara tepat waktu membuat kita segera tercerahkan dan paham. Akan tetapi bukan berarti selamanya tercerahkan. Hanya saja akar kapasitas Anda menjadi lebih pintar. Dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, itulah ajaran sempurna. Artinya menghimpun setetes demi setetes ajaran. Jika tidak ada kebocoran, setetes demi setetes air akan memenuhi wadah. Namun tidak setiap tetesan bocor, wadah itu akan kosong. Hanya akan sedikit lembab di dalam wadah. Tapi tidak ada air yang tersimpan. Kita para makhluk memang sangat sulit dibimbing dan dilatih. Namun Buddha terus-menerus datang, memberi kita dharma setetes demi setetes agar membentuk sebab dan kondisi yang baik. Barulah kita bisa menerima dharma setahap demi setahap. Oleh sebab itu, terlebih dahulu menunjukkan yang dekat, kemudian baru dilanjutkan dengan yang jauh, membahas aspek pokok dan aspek jejak secara berurutan. Silakan, Sesiung. Oke. Tiada ajaran kecil di luar ajaran besar. Hendaknya menelusuri sifat Buddha secara menyeluruh. Kita semua memiliki hakikat kebudahan, tetapi kita belum memasuki esensi kita. Kita hanya mengetahui Dharma, tapi belum mempertahankan esensi Dharma. Kita harus benar-benar memahami, menghayati apa yang dimaksud dengan hakikat kebudaan. Jika dengan sifat ini dapat menciptakan sebab dan kondisi yang baik, serta secara berurutan menjelaskan dharma sesuai kondisi dan kapasitas, tanpa mengacaukan prinsip pokoknya. Tujuan dan ide utama satu persatu diajarkan sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi ini dinamakan benar-benar mengajarkan. Tidak menyimpang dari arah. Jika ada cahaya yang dipancarkan, secara alami kegelapan dapat diusir. Dapat melihat jalan dan berjalan sepanjang jalan itu. Ibarat matahari dan bulan memiliki cahaya maha terang, bisa menghapus segala kegelapan di dunia. Bahwa mereka yang mengetahui sutra ini memahami prinsip tahu bagaimana berjalan di jalan, menapaki dunia, mampu menghapus segala rintangan gelap dari pala makhluk hidup. Setelah itu memahami prinsip sutra ini, kita harus lebih jauh mengajarkan orang lain sehingga orang lain dapat mengerti juga. Di jalan ini di dunia ini, setiap penyimpangan kecil akan membawa
kita jauh dari jalur. Oke, kanan. Ya, sebelum kita masuk tanya jawab, mungkin izin ya Sesiung Hardi. Ya, tadi ya kita tahu ya ajaran Buddha eh, bilang kan ada penderitaan ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ada penderitaan, sumber penderitaan. Yang paling utama adalah ya di Buddha kan selalu bilang adanya kebodohan atau moha ya. Terus ada loba, keserakahan dan dosa. Nah, tadi saya sempat singgung tanha. Nah, tanha. Jadi kalau dalam bahasa Pali dalam artinya mungkin haus ya atau nafsu keinginan. Nah, tak adanya tanha ini sebagai akar penderitaan atau akar duka. Ya, menurut pengetahuan saya, tanha ini terbagi tiga. Ada yang namanya kama tanha. Nah, keinginan ini akan kenikmatan indrawi. Ya, jadi seperti kita makan, nyaman, dan maaf, misalnya suami istri ada seks. Nah, terus yang kedua adalah bawah tanha, keinginan untuk menjadi atau eksis. Misalnya kita ingin dipuji, ingin jadi orang penting, istilahnya kayak bawah tanha. Yang terakhir adalah wibawa tanha, keinginan untuk tidak menjadi atau menghindari eksistensi tertentu. Nah, jadi kita eh, tidak ingin menghilangkan, jadi tidak mau rasa tua, tidak mau sakit. Nah, ini nafsu keinginan inilah yang harus kita belajar ya. Ya, kita tahu ya berumah tangga itu memang tidak mungkin tidak memiliki tanha. Ya, secara jujur, secara realitas sangat sulit sekali. Tapi bagaimana tanha itu kita? Nah, kita harus belajar seperti kata master ya, jangan melekat. Ya, memang bicara gampang, melekat atau upadana. Ya, jadi kita tidak boleh melekat. Jadi kita jika berasa sedih, ya kita jangan larut dalam kesedihan. Jika kita berasa bahagia, juga jangan terlalu larut dalam kebahagiaan itu. Makanya di dalam ajaran Buddha, eh, masa lalu jangan ya cukup kita kenang, tidak perlu kita khawatirkan untuk masa depan. Nah, kita hanya fokus ke masa sekarang. Oke, ya seperti itu. Sesiung, ada yang mau disampaikan Sesiung? Sesiung Ya, Hardi, Sesiung Charlie, saya ya lihat di sini tadi saya ada terus RSN ya. search ke Pak Google. Dia bilang tanha itu berarti keinginan atau nafsu atau hasrat yang berlebihan dan seringkali tidak Ya, terpuaskan. betul. Benar ya, Sesiung? Ya, Kurang lebih gitu betul. ya. Kanan ya Atau atas ininya. keinginan terhadap objek yang belum didapatkan ya. Oke, ya silakan Sesiung Suci. Ada yang mau ini? Vivilian kayaknya Sesiung. Ada resen itu. 感恩 Oke. 上人开始，感恩师兄师姐，感恩Charlie dan Hadi Hardi ya. Sesiong. Jangan Suci. Naskah Sutra. Sesudah Tathagata Parinirvana nanti, mereka tahu akan sutra yang dibabarkan oleh Buddha, sebab musabab dan urutannya, serta benar-benar mengajarkannya sesuai makna yang terkandung, layaknya cahaya terang dari mentari dan rembulan mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Setelah parinirwana, sutra Trata yang dibabarkan oleh Buddha adalah ini juga merupakan tujuan utama dari Buddha datang ke dunia. Segala sutra itu berasal dari sebab musabab dan demi satu tujuan utama. Jadi ibaratkan matahari dan bulan yang memiliki cahaya yang terang bisa menghapus segala kegelapan di dunia ini. Ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Ini menerangkan ketika orang yang memahami sutra ini menapaki dunia ini mampu menghapus segala rintangan gelap dari para makhluk.
Dunia manusia itu dipenuhi ketidakkekalan, ibarat pelita di tengah hembusan angin. Dunia juga mengalami kerusakan, seperti pelita di tengah hembusan angin. Tiada satu pun yang dapat bertahan kokoh seperti pelita di tengah hembusan angin. Seperti juga gelembung di permukaan air, siapa yang tahu ketika meninggal kita akan pergi kemana? Ini ibarat pelita di tengah hembusan angin, tidak tahu kapan akan padam. Buddha membuka dan mengungkapkan sutra ini dalam urutan sebanyak 3 putaran. Dengan menggabungkan ajaran bertahap, inilah ajaran spontan. Dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, inilah ajaran sempurna. Hendaknya terlebih dahulu menunjukkan yang dekat, kemudian baru dilanjutkan dengan yang jauh. Membahas aspek pokok dan aspek jejak secara berurutan. Dan dikatakan hendaknya kita menelusuri sifat Buddha secara menyeluruh. Dengan sifat ini dapat menciptakan sebab dan kondisi baik, serta secara berurutan menjelaskan dharma sesuai kondisi dan kapasitas, tanpa mengacaukan prinsip pokoknya. Satu persatu diajarkan dengan sesuai dengan prinsip kebenaran. Inilah yang disebut benar-benar mengajarkannya. Cảm ơn sư siêu sư chị. Kanan ya, pilihan Seku ya. Izin nanggapin ya, Sesyum. Ya, memang tema hari ini lumayan ya, agak bagus ya. Menegakkan sutra dengan sedang membabarkan dapat menghapuskan rintangan gelap. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke ajaran Buddha ya. Ajaran Buddha kan, intisari dari ajaran Buddha kan kita belajar untuk mensucikan hati dan pikiran. Itulah intisari ajaran Buddha ya. Ya. Dan kalau tadi kita lihat ya di teks kan, ada batin yang gelap dan tumpul. Nah, mungkin ini adalah kata filsafat ya. Jadi kalau izin saya mengartikan ya, arti batin dan gelap dan tumpul di sini adalah jika pikiran seorang itu tidak tajam, tidak jernih, makanya sulit menerima sesuatu yang benar. Makanya ketika seseorang, jika dia sudah gelap mata ya, dia egonya lebih tinggi, makanya dia merasa diri dia yang paling benar. Jadi pendekatan apapun kita coba masuk, kayaknya ditolak gitu. Karena merasa dirinya paling benar dari egonya sendiri gitu. Nah, terus ada lagi tertutupi oleh kotoran debu. Nah, ini adalah perumpamaan bahwa pikiran kita itu bisa tertutup oleh debu. Berupa apa? Adanya nafsu keinginan yang tadi saya bilang, tanha, adanya kebencian, ya, adanya rasa ketakutan, adanya kemelekatan, atau adanya kebodohan batin, atau bahasa Sanskertanya awigya. Ya. Terus ada lagi tadi kutipan tidak jelas prinsip dan karakteristik fenomena. Nah, maksudnya apa? Maksudnya orang tidak memahami kenyataan sebagai adanya, tidak tahu hakikat hidup, adanya hukum sebab akibat, adanya hukum karma, ya. Terus ada lagi perumpamaan menjadi bingung, tidak paham dharma karena tidak mengerti akan kebenaran sejati. Makanya kadang orang yang tidak mengetahui kebenaran sejati, biasanya dia bingung, jadi tidak ada arah. Jadi kalau ditanya arah hidupnya apa, ya kita tidak tahu ya, hanya jalankan saja seperti itu. Terus juga disebut kegelapan batin. Dalam ajaran Buddha yang tadi saya bilang awidya atau kebodohan batin, itulah adalah akar penderitaan. Karena tidak tahu jalan keluar dari penderitaan. Makanya kita sangat kangen ya ke Master Cheng Yen ya. Di mana dengan adanya dunia seci ini, kita sama-sama belajar ya. Jadi belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
Ya, walaupun kita paham di dunia ini kan ada selalu dua sisi ya, ada baik, ada buruk, ada pria, ada wanita, ada terang, ada gelap. Ya, tinggal bagaimana dominan kita nih, antara kita mau dikalahkan yang buruk, apa mau yang menang yang baik nih. Nah, ini ini dualitas ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Makanya dengan pelatihan diri kita di Seci, dengan banyak metode yang ditawarkan oleh master, ya kita sebagai murid master itu kanan sekali ya. Boleh dibilang saya bilang eh, master ini adalah ajaran Buddha atau agama Buddha yang sudah modern ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, kita dengan kegiatan-kegiatan Seci, kita belajar bagaimana bersyukur, ya, terus bagaimana kita belajar melihat realita kehidupan. Oh, ternyata ketika kita happy masih ada loh di bawah kita masih ada yang kurang happy. Nah, ternyata kita bisa tidur di tempat yang layak, yang enak. Oh, ternyata waktu kita kunjungan kasih masih ada eh, hak orang-orang yang mungkin dalam hidupnya masih kurang beruntung. Disitulah kita master mau mengajarkan supaya batin kita, karakter kita itu terbentuk ya. Itu sih. Terus yang terakhir ya kita juga harus bagaimana batin ini jangan tertutup kabut ya. Kalau kita kabut jelas tidak kelihatan ya. Gitu. Silakan Sesiung ada yang mau bertambah? Ini ada yang resen lagi ya. Ya, silakan. Luana Sece, silakan. Siap. Malam Sesyong Charlie. Wah, ini Malam suaranya kita Bro. tidak asing lagi. Waduh. Wah, ini Kanan saling Kaisu. kanan Ini Sesiung. seharusnya kita Iya. partner saling bertukar partner dulu nih hari ini Sesyong Oh Charlie. iya, kita berganti pasangan dulu nih. Tapi sah ya kalau ini ya Sesyongnya. Karena kita udah ajukan jadwal pertukaran ya Sesyong. Ya Sesyong Kanan, Sesyong Charlie dan Sesyong Adi ya udah memberikan Iya, Kak. intisari yang sangat jelas. Artinya setelah mendengarkan Dharma Master tadi ceramah Master, di sini Master mengatakan bahwa selalu berulang kali ya menceritakan mengenai perumpamaan rumah yang terbakar itu. Di saat tadi begitu saya mendengar, saya merasa memang benar kita sangat kangen ya karena sudah bisa terjun sebagai insan Seci, berada di barisan Seci. Ya ini mungkin cerita pengalaman pribadi, itu sekitar 2-3 bulan yang lalu saya ketemu dengan saudara jauh, ya lalu kita bercerita di salah satu kota. Saudara saya ini sempat mendatangi depo daur ulang, tapi dia tidak jadi relawan di sana. Lalu saya bertanya, kenapa nggak jadi nih? Dan jawabannya adalah karena kotor. Wah, saya seketika itu kaget. Lah, memang kan depo daur ulang tidak mungkin sangat-sangat bersih ya. Pastinya di situ kita mendaur ulang barang-barang yang masih bisa dipakai. Tapi ternyata kita yang biasanya datang ke depo daur ulang itu tidak merasa depo itu kotor. Tapi bagi orang lain, orang awam tentunya itu merasa depo itu kotor. Nah ini salah satu juga yang membuat saya bersyukur saya bisa bergabung di barisan Seci sehingga tidak merasa depo itu suatu tempat yang kotor. Lalu ya Sesyong Seci semuanya, kita di sebagai insan Seci tidak hanya melafalkan Dharma, tapi kita juga langsung terjun ke ladang pelatihan, ya, yaitu kita mempraktekkan Dharma. Tetapi ketika kita mempraktekkan Dharma, Master selalu mengingatkan kita harus tuo siusing, banyak melatih diri. Namun kenyataannya ketika kita terjun melatih diri, seringkali ini batin menjadi goyah. Yaitu apa? Karena terkadang nih harus saya akuin juga ya, keakuan tuh timbul. Kita pengen melakukan sesuatu tuh dipandang, pengen terdapat feedback yang bagus, tidak bisa menerima masukan atau kritik membangun, atau malah jadi mungkin yang lebih parahnya lagi sarana bergunjing. Ya selesai kegiatan harusnya kita sharing hal-hal baik. Yo, tadi seneng banget nih saya di sini gini. Yang ada kenyataannya terkadang kita malah menjadikan satu ajang ya di sana saling aduh si tadi tuh pas saya baru kerja ini dikomplain. Terus saya minta tolong ini nggak mau. Nah, jadi jadinya malah bukan melakukan satu kebaikan, malah yang ada menciptakan bisa jadi karma buruk. Maka itu Master juga selalu mengingatkan kita agar kita itu kembali ke tekad awal, yaitu
melakukan hati yang tulus bagaikan hati bodhisatwa. Dengan hati yang tulus ini, Sesyong Sece, maka yang seperti tadi Sesyong Charlie dan Sesyong Hardi sebutkan, tanha juga bisa kita hilangkan. Ya, karena kalau begitu tanha udah kita hilangkan, ya, yang keakuan sudah dihilangkan, pastinya kita merasa sangat happy setiap kali pulang kegiatan yang ada nih. Biasanya kita akan sharing. Saya di sini kebetulan Sece juga sebagai relawan ya. Mama juga sebagai relawan, adik juga sebagai relawan, sampai besan sampai adik ipar semua relawan. Kita biasanya sharing dan sangat happy. Ya, satu kegiatan kadang saya nggak bisa ikut, Dede yang ikut dia akan cerita, ataupun Sece saya nggak ikut, saya akan cerita ke Sece saya. Bahkan kemarin Sece saya bisa menceritakan betapa serunya training AP ketiga ya, training AP ketiga ya. Nah, saya nggak ikut nih, tapi saya bisa mendengar keseruan cerita dari training AP3 yang diikuti oleh Sece saya. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang baik dan harus kita jaga. Karena di sini juga Master selalu berpesan, jangan kita sampai salah langkah. Karena kalau misalnya kita meleset cuma satu langkah, tapi kalau misalnya terus-menerus kita lakukan, yang ada malahan bisa lengser hingga ribuan mil. Ya, ketika sudah jauh ya dari harusnya target yang kita capai, yaitu kita melakukan hal baik, malah kita menjadi melakukan hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu setiap kali melangkah, Sesyong Sece, langkahlah dengan penuh kesadaran dan dengan batin yang tulus. Mungkin itu aja ya Sesyong Hardi dan Sesyong Charlie yang ingin saya sharingkan. Kangen ya kepada Sesyong Charlie dan Sesyong Hardi terutama udah bantu menggantikan saya sebelumnya. Oke, Sama-sama. kangen. One an saja, one an. Oke, Kang Sesyong Hardi, Anda mau tanggapan? Saya nggak ada tanggapan Sesyong. Ya. Saya lagi, kenapa layar saya kan kalau dengan raise hand ya? Ya, kanan ya, Sesyong memang benar ya tadi Sesyong bilang ya, Sesyong memang luar biasa ya dari Sesyong punya papa mama figur ya. Kita di Seci juga kita banyak belajar ya. Jadi kita belajar di Seci itu bukan hanya belajar ya memang belajar sama master yang utama, tapi juga kita belajar bagaimana kita belajar sesama relawan ya. Dengan belajar sesama relawan ini makanya kita jadi belajar untuk menekan ego kita ya. Ya, kalau di dalam kegiatan biasa lah, kadang ada gesekan-gesekan, ada yang nadanya tinggi, ya jangan kita ikut tinggi juga gitu. Nah, itu memang pelatihan diri seperti itu tidak gampang ya. Ya, jadi kita balik lagi ketika kita mau meminta tolong seseorang, kita harus menyadari. Kuncinya di kata menyadari dia sudah mau bantu, dia sudah mau datang, itu sudah sangat kangen sekali. Karena kenapa? Meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, yang paling utama apa? Tidak dibayar. Ya kan relawan, bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, kalau bersumbangsi dengan tanpa pamrih berarti kan ketulusan. Niatnya mungkin baik. Masa kita dengan ada gesekan-gesekan membuat niat baik itu menjadi niat yang tidak baik. Memang belajar ya perlahan-lahan lah. Ya, kalau kita di dalam hidup itu ketika kita mau melakukan perbuatan baik itu baik maupun yang tidak baik, kita memang di ajaran Buddha itu belajar untuk meditasi ya. Ya, saya jujur berusaha setiap hari itu sebelum tidur saya meditasi. Ya, meditasi itu saya mau menenangkan pikiran, ya minimal yang hal-hal yang tidak baik hari ini apa yang saya lakukan, saya berusaha moga-moga besok tidak mengulangi lagi hal yang tidak baik. Sebenarnya kuncinya satu Sesyum Seje. Kalau kita sudah diam, hening, ya entah kita biasa baca Nianfo atau yang mungkin agama Buddha biasa Nianfo atau istilahnya dalam Islam zikir, doa, ya atau misalnya dalam Katolik silensium, ya benar-benar diam, hening. Terkadang itu batin yang akan berbicara Sesyung Seje. Jadi batin di sinilah yang akan mengarahkan kita itu baik dan benar. Apa yang kita lakukan hari ini benar nggak sih? Apa yang kita lakukan? Makanya ketika kita berbuat kesalahan, berbuat yang tidak baik, kadang hati itu tidak bisa menerima ya. Kalau
ini yang pernah pengalaman yang saya rasakan ya. Jadi kalau saya pernah nih, kayaknya berbohong untuk kebaikan, tapi batin ini nggak bisa terima ya. Jadi kita merenung, oh iya loh, walaupun saya berbohong tetap aja salah, walaupun berbohong untuk kebaikan. Itu sih. Ya, silakan sesiung sece bagi yang mau, ada yang mau sharing, kami persilakan. Kalau enggak kita mungkin masuk ke quiz ya kali sesiung ya. Kalau Iya, ada lagi boleh. yang sharing, Ada yang sharing, kita ya, bisa masuk ya, kita mungkin masuk quiz dulu ya sesiung. ke Bu ya. Oke, silakan sesiung. Siap. Oke, Ini kita kita gantian ya. ya baik. Kita masuk ke kuis ya, sesung suci ya. Saya tidak usah menjelaskan lagi cara menjawabnya ya. Sudah tahu seharusnya ya. Oke, pertanyaan nomor 1 adalah apa yang menjadi simbol dari cermin yang kotor? A. Dunia luar yang membingungkan. B. Pikiran yang dipenuhi pengetahuan. C. Batin manusia yang tertutup oleh kebodohan dan ketidaktahuan. D. Cermin tua yang tidak bisa dibersihkan. Dan E. Pikiran yang sibuk dengan pekerjaan. Silakan sesiang suci. Oke, kita mulai menghitung. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban yang Ya, benar adalah D ya. Batin manusia yang tertutup oleh kebodohan dan ketidaktahuan. Silakan, Sing Charlie. kanan. Apa makna dari pelita di tengah hembusan angin? A. Cahaya batin yang abadi. B. Kehidupan manusia yang sangat kuat dan tahan uji. C. Ketidakkekalan hidup yang bisa padam kapan saja. D. Lampu yang digunakan dalam wihara. E. Ilustrasi dari bulan purnama yang bersinar. Silakan sesiung hitung. Oke. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Dan Terus jawabannya C ya. jawaban Ketidak yang benar adalah C. yang bisa. Silakan sesiung Oke, selanjutnya. Eh, nomor 3 ya. Oke, Apa saja ya Kak? Silakan ya, sesiung. ya, nomor 3 ya. Apa saja yang termasuk dalam 4 kebijaksanaan tiada rintangan? A. Sabar, semangat, sukacita, dan syukur. B. Pikiran, ucapan, perbuatan, dan meditasi. C. Dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan berbicara menyenangkan tanpa rintangan. D. Ajaran lama, ajaran baru, ajaran kecil, ajaran besar. Dan E. Kebahagiaan, kebajikan, kebijaksanaan, dan keberanian. Yuk, Sim Charlie. Oke, kita hitung ya, mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C ya. Dharma. Oke, kita lanjut. Oke, keempat. Silakan, Sim Charlie. Menurut Master, apa arti jalan bodhisattva? A. Jalan sunyi yang dilalui sendiri. B. Jalan penuh kekuatan gaib. C. Jalan menolong sesama dengan hati yang tulus dan murni. D. Jalan para raja dan pemimpin dunia. E. Jalan mencapai surga. Silakan sesiung. Ya, 5, 4, 4. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Jalan menolong sesama dengan hati tulus dan murni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa arti dari dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, itulah ajaran sempurna? A. Mengumpulkan ajaran sebagian-sebagian hingga menjadi sempurna. B. Ajaran hanya untuk sebagian orang. C. Titik kesalahan harus dihindari. D. Menyimpang sedikit berarti langsung sempurna. Dan E. Melihat dunia dari satu sisi. Silakan sesi Mas.
5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah A. Mengumpulkan ajaran sebagian-sebagian hingga menjadi sempurna. Kita masuk ke pertanyaan 6. Apa makna dari batin yang harus berada pada langkah tapak kaki? A. Harus memikirkan masa depan saat berjalan. B. Harus berjalan dengan cepat. C. Harus sadar penuh dan mantap dalam setiap tindakan. D. Harus sering berjalan-jalan. E. Harus membaca sutra sambil berjalan. Silakan, Sesium. 5, 4, 3, 2, 1, dan jawaban benar adalah di C. Harus sadar penuh dan mantap dalam setiap tindakan. Itu akhir dari kuis kita ya, Sesium Charlie. Oke, sambil menunggu ini apa pengumumannya, silakan kami persilakan yang sudah join di Simfa siang hari ini. Ada 54 peserta. Kami persilakan yang mau mengutarakan atau mau sharing Dharma, ya kami persilakan. Oh, ada Sesium Sidik nih. Wah, luar biasa nih. Kanan Sesium. Kami persilakan Sesium. Ya, tadi saya melihat atau mendengar perumpamaan tentang lilin yang ditiup angin ya. Jadi itu tidak tahu kapan akan padam, itu saya selalu tersentuh ya. Karena itu benar-benar menyadarkan kita tentang hidup kita itu memang seperti lilin. Jadi hidup itu api ataupun cahaya ataupun dari yang terang dari lilin itu. Sedangkan kehidupan yang kita jalani itu ya semuanya selalu ada yang namanya angin yang meniup. Kalau pas lagi anginnya spoi-spoi, mungkin lilinnya goyang, ya kan? Anginnya tidak ada, wah kita lancar-lancar aja, terangnya bisa makin terang. Begitu angin kencang, bisa aja tiba-tiba kita sudah meninggal dunia ini tanpa kita sadari ya. Jadi kadang-kadang dalam berbuat kebajikan gitu, kita itu nggak bisa selalu berpikir, tenang aja lah, anginnya masih nyaman-nyaman aja kok gitu kan. Anginnya cukup tidak bertiup kencang gitu. Jadi kita masih tetap bisa bercahaya, masih tetap bisa hidup. Nanti kapan-kapan aja lah kita baru berkegiatan gitu kan. Siapa tahu ya mendadak gitu ya. Ada angin kencang gitu kan. Kita meninggal dunia tanpa sempat berbuat kebajikan. Jadi kalau saya lebih juga menekankan lagi sama halnya gitu loh. Pada saat kita bicara tentang bervegetarian gitu kan. Kita selalu mengatakan gitu, nggak apa-apa lah, nanti aja tunggu, masih usia 30 kok, ya, nanti gitu loh. Toh sekarang lilin saya masih panjang nih gitu loh, usia 30, nantilah kalau udah usia 50, 60, atau mungkin 70, nanti saya baru vegetarian lah gitu. Saat lilin saya udah makin pendek gitu kan. Jadi kadang-kadang kembali lagi, kita nggak pernah tahu lilin kita padam, kita kena stroke, saat itu kita mau bervegetarian hanya untuk penyembuhan, apakah ada manfaatnya? Bukankah lebih baik sebelum kita kena stroke, ya, kena jantung, kena diabetes, ataupun penyakit-penyakit yang tidak kita butuhkan sebelum angin bertiup memadamkan kita, gitu kan? Untuk tidak bisa beraktivitas secara normal, kita udah mulai bervegetarian gitu loh. Jadi nggak usah menunggu sampai ada kemalangan, kemudian kita harus langsung berikrar di depan Kuan Im ataupun di depan Buddha untuk bervegetarian. Kita nggak menunggu kemalangan datang untuk memulai bervegetarian gitu loh. Ya, jadi dengan memulai bervegetarian dari hari ini juga tanpa harus menunggu, kita udah mulai ya melindungi cahaya lilin kita dengan karma-karma baik gitu. Jadi kita mulai pelan-pelan menutupi dengan karma-karma baik yang ada ini sehingga angin yang sekuat apapun setidak-tidaknya tidak langsung meniup atau memadamkan cahaya lilin kita. Itu dulu saya pinjam kesempatan ini coba untuk mengajak teman-teman relawan suci gitu melihat manfaat dari memulai sejak awal bervegetarian.
Cảm ơn sư Siêu sư chị. Oke, karena Sesiung atas sharingnya, ya memang benar ya Sesiung ya. Di dalam hidup ini ya tidak ada yang pasti ya. Ketidakkekalan pasti akan datang ya. Makanya Master selalu bilang genggamlah setiap kesempatan itu ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Memang kalau terkait vegetarian, izin ya saya cerita sedikit ya Sesiung Hardi. Ya, silakan. Eh, saya jujur paling bandel ya Sesiung Sece ya. Jadi dulu saya bergabung dengan Seci itu dari tahun 2017 ya. Ya, dari saya pernah ada cerita kenapa saya join Seci, ya mungkin karena Seci saya sudah ada di Seci, dan juga yang memantapkan hati saya di Seci ini karena Sesiung Haryo ya. Nah, Sesiung Haryo lihat oh, dengan kontribusinya dia di Seci, saya melihat dia dosen saya. Akhirnya saya melihat, oh ada pandangan yang, wah ini hebat sekali nih Seci bisa bisa seperti itu gitu. Orang mau bersumbangsi tulus, mau mau kerja Seci benar-benar sukarelawan, datang meluangkan waktu. Ada apa sih di Seci? Nah seperti itu. Nah dulu jujur Seci saya kalau ngajak vegetarian itu saya selalu bilang, maaf ya Sesiung Seci ya. Kan di dalam ajaran Buddha ada dua saya bilang. Maaf ya sekali lagi, ada satu yang Theravada boleh makan daging, saya bilang. Ya, kalau kalau mau ngajak saya vegetarian, tunggu Theravada bubar dulu. Nah, ini nggak bener ya, saya relawan nggak bener saya. Nah, yang membuat saya benar-benar vegetarian itu ketika 9 bulan lalu saya ketemu Suhu, ya, perwakilan Suhu di training 4 in 1. Jadi singkat cerita Seci saya bilang, Sesiung, yuk kita ini dulu hormat sama Sefu mau kasih hadiah Lego, Lego relawan ya. Nah, Sefu itu saya cuman bilang halo Sefu gitu ya. Beliau nggak ada basa-basi lagi, hanya kalimat yang terucap dari Sefu Taiwan itu bilang gini, Sesiung, kamu sudah vegetarian apa belum? Wah, di situ saya kaget tuh. Ya saya sebagai relawan ya nggak boleh bohong dong. Akhirnya saya bilang, ya saya memang belum vegetarian suhu. Mulai hari ini Sesiung mau nggak berjanji di depan foto master sama Master Ingsun, Sesiung bervegetarian. Wah berat ini. Bilang ya udah. Saat itu saya bilang oke. Wah, saya bilang oke. Tapi sebagai ini bukan oke ya. Saya bilang suhu, saya coba ya. Ya, ya saya bilang ya mungkin kanan ya dengan Master Suhu ketemu waktu itu, ya benar juga sih dengan kita bervegetarian memang kita jadi badan sehat. Ya beberapa kali juga saya lolos untuk ikut donor darah ya. Jujur saya memang overweight ya berat ya. Tapi dengan vegetarian ya lewat-lewat aja tensi normal. Tadi saya sempat pagi ikut donor darah. Ya itu kelebihan dari vegetarian sih. Mungkin Sesiung Sece tunggu pas momen jalinan jodohnya pas dulu. Jadi kalau kita memang dari hati, kalau kita bilang, ayo ikut-ikut, nah tunggu momennya dulu. Nah kalau momennya pas, kayak tadi ya seperti saya bilang, ketemu Master, perwakilan Master Cheng yang di 4 in 1, langsung tembak. Oke, nah saya mulai belajar lah itu sih. Ya, Jadi saya sudah 9 donor bulan darah benar-benar full vegetarian. Itu aja sharing saya. ya Selamat lolos atas ya. ini ya. Ini mau sharing. Oh, ada yang angkat tangan Sesiung. Amir. Enggak, saya bilang. Ada yang Oh, ini. ada ya, ada yang mau. Amir. Silakan Sesiung Amir. Ya, kan ya, Sesiung Charlie, Sesiung Hardy sebagai moderator malam ini. Dan kan juga ya, pada master kita yang mendirikan Suci. Ini saya coba sharing ya, tentang sharing-sharing Sesiung yang sebelumnya ya, mengenai rintangan menjadi lerawan, terus tentang angin ya. Ini saya coba link ya, ke logonya Suci ya. Itu adalah kapal layar ya. Jadi kapal layar ini ya dia bisa berlayar itu karena angin. Ya, jadi ya saya juga bukan kapten ya. Kapal layar itu saya juga hanya baca dari buku, ya lihat dari logo Ceci. Kenapa Ceci memilih logo ini ya untuk kita semua? Tentunya ini penuh makna ya. Jadi
Kapal layar ini ya seperti kita, kalau dia anginnya sesuai dengan arah yang menuju kita, tentunya arah angin ini membantu ya kapal layar ini mencapai tujuan kita. Tetapi dalam perjalanan di laut ya, kadang itu ada badai. Ya, badai itu sebetulnya adalah rintangan-rintangan yang bakalan dihadapi oleh Sesiung Setie di dunia Ceci ya. Makanya di dalam Dharma disebutkan kerumunan orang banyak. Kita perlu turun ke kerumunan orang banyak. Jadi saat kita menempuh badai ya, tentunya ombak ya di lautan besar itu cukup besar. Ya, otomatis layar yang sudah terpasang ya itu perlu kita turunkan. Oke, itu yang saya coba pahami ya. Karena kita harus menunggu badai ini berlalu dulu. Ya, ombak ini berlalu dulu, jika tenang, baru kita pasang kembali layar ini. Dan pemasangan layar ini juga perlu ya menghadap kemana, supaya arah dari kapal layar tersebut dapat kita tiba. Ya, tentunya kita semua di sini ya, Sesiung Setia ya, kita masuk di komunitas Ceci. Ya, dan itu ada jenjangnya. Ya, kenapa kita ikhlas, ya, tulus menjadi relawan? Ya, ini semua berpulang ke diri kita masing-masing. Ya, jadi semua yang kita hadapi ya itu merupakan tantangan untuk kita lebih maju lagi. Jadi untuk Sesiung Setie ya kita sama-sama mensemangati ya Jiayu untuk semua Sesiung Setie. Kangen, 祝福大家，阿弥陀佛。Kanan ya, Sesiung. Silakan Sesiung Hadi, ada mau tanggapan? Enggak, ini Ada yang pengumuman kuis ya. ya pengumuman kuis Sesiung, silakan. Selamat kepada Tina Secie Lampung. Tadi beliau ada bilang izin nggak sharing ya. Terus yang kedua Yanti Chen Secie Medan. Silakan Secie Yanti mau sharing. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Yanti Chen Secie. Atau ke Dharma Sesiung yang ketiga dari Jambi. Lanjut lagi mungkin ke Yani Lau Secie Jambi. Ada yang mau sharing? Oh, tidak izin sharing. Oke, Yanti Secie. Terus Sesiung Sidik, apakah ada mau sharing? Menambahkan? Oke, oh Meliwan Nusi juga nggak sharing ya. Ya, oh Tina Secie, maaf. Ini Tini tulisannya nih. Wah, ini maaf ada keliru ya. Ya, memang benar ya Sesiung Secie ya. Kita belajar Dharma memang perlu bertahap ya sedikit demi sedikit ya. Memang untuk melepaskan yang tadi ya noda batin itu tidak mudah ya. Tapi tadi yang tadi Sesiung Amir bilang ya, Amir, bahwa kapal ini kan kita tidak tahu ya kapan datang gelombang ya. Bahwa kehidupan juga ya seperti itu, pasang surut, naik turun ya. Mungkin kayak sekarang, kondisi sekarang kita lihat realitanya ya dengan adanya perang, kondisi inflasi yang cukup lumayan, juga ada juga terkait dengan kondisi ketidakpastian sejak zaman COVID, perubahan-perubahannya dalam bisnis seorang pengusaha harus bagaimana dia harus putar otak, bagaimana eh, bisnisnya harus bisa berjalan ya, ya dengan perubahan-perubahan itu ya. Makanya cocok nih dengan tema hari ini ya. Kalau kita memang nggak punya dharma ya, ya berpegangan pada dharma kita mau pegang pada apa lagi gitu loh. Ya, makanya dengan dharma, dengan ajaran kebenaran lah inilah ya kita
selalu kan berpikir bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang terus seperti itu yang tadi saya bilang di awal, kita ketika sedih sedih terus, ya ketika bahagia bahagia terus, ya kita harus bisa menerima segala kondisi ya. Makanya dalam ajaran Buddha kita harus bagaimana belajar untuk menyadari. Ketika kita menyadari berarti kita harus belajar, kita tahu ya kita tidak melekat. Memang membicarakan sesuatu itu mudah ya daripada prakteknya, tetapi kita at least sudah mencoba. Ya, mencoba menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ya, dengan di Seci ini pasti kan kita setiap individu, setiap Sesyung Seci yang ada di sini dan Sesyung Seci yang relawan itu menurut saya itu udah plus plus. Jadi kalau di dalam manusia itu sudah ada poin plus plus. Nah, gitu Sesyung ya. Jadi plusnya apa? Ya, plus sudah bersumbangsi, plus mau ya mungkin setiap individu beda-beda ya punya tujuan hidupnya seperti apa. Tapi dengan adanya di Seci ini yang tadi seperti Sesyung bilang, kita nih sudah ada di kapal nih. Nah, kapalnya siapa nakodanya ya master. Nah, itu dengan kita paham, kita dengar Dharma setiap hari, Sifasya, dengan kita baca kata perenungan master. Ya, minimal kita kalau lagi galau, pasti kan baca-baca kata perenungan master, ada obatnya gitu loh. Gitu aja sih session CC. Oke, kalau sudah tidak ada yang sharing, mungkin masuk ke mana Sesyum? Apa kosakata? Bagaimana Sesyum? Yang berarti kita bisa tutup ya kalau memang diizinkan. Nah, ini kita balik ke host ya. Bagaimana host? Apakah ada yang mau sharing lagi Sesyum CC? Yang mau menambahkan? Kalau dari kami mungkin Kanen ya sudah meluangkan waktu di hari Minggu ya. Mungkin paginya ada kegiatan atau siangnya juga ada kegiatan, sorenya ada kegiatan, tapi waktu yang singkat ini dipergunakan untuk belajar Dharma bersama lah. Oke, kita masuk ke kosakata ya. Nanti kosakata siapa yang baca ya? Ada ini ya, host ya. Ada hostnya Ya. ya benar. Atau ada yang mau sharing lagi? Oh, ini langsung masuk nih. Yang dari luar kota boleh, dari Surabaya atau dari Jambi. Oh, silakan, host. 感恩师公圣人开示，感恩师故师伯。金丝妙莲华新法上语会Kosakata Shinfasyan Bab 21 Kekuatan Gaib Pagata Episode 1795 Menegakkan sutra dan semua membabarkannya dapat menghapus rintangan gelap. Pada tanggal 29 Juni 2025 Mengcheng tertutup oleh kotoran debu. Yun I, katarak, seolah tertutup kabut. Hun An, kebutaan, kegelapan, kebodohan. Wu Chi, tanpa rintangan. Chong Kang, prinsip utama, esensi. Chen Li, sesuai dengan prinsip kebenaran. Gan En Shi Bu Shi Po, Zhao Shang Hao. Kanan. Ya, kami persilakan Sesyum Suci. Ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau ini mungkin tadi kan ada yang bersharing tentang berlayar ya, pakai perahu ya. Izinkan saya berpantun dulu nih, belum menutup sesi hari ini ya. Betul ya Sesyum ya? Kalau mungkin kita nggak ada sharing lagi ya kita berpantun aja ya Sesyum ya. Kangen sama yang tadi sharing sejenak Sesyum tadi. Ada yang mau sharing apa gimana? Kita kangen kepada TV Oh, Vidya, Beni Sesyum, Sidik kangen Sesyum. ya semuanya. Ya kita ini tutup pakai pantun aja nih. Siap. Berlayar perahu di tengah lautan. Wah, cakep. Cakep. Angin tenang, ombak pun reda. Cakep. Berbuat baik jangan ditunda, walaupun kecil besar pahalanya. Nah, Wah, ya. Kalau yang semua bisa tepuk tangan. sampai jumpa di
Sinfasiang berikutnya. Kanan ya ke Master, kanan ke tim Sinfasiang yang sudah bantu kita hari ini, kanan juga kepada Sesiung Sece yang sudah hadir di Sinfasiang malam ini. Salam sehat selalu, semoga berkah. Om Santi Santi Om. Kanan Mau tutup loh. ya. Oke, Sesiung Sece kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, hormat ke Master ya. Sebelum kita tutup, kita bangkit berdiri sama-sama. Oke, siap. Tangan Anjali. Silakan Sesiung. Ya, Apa kita beri hormat kepada Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kalian Sesiung Sece yang udah ikutan Sinfasiang malam ini, kanan ya? Jangan lupa absen ya. Tadi pesan dari sponsor, jangan lupa absen. Silakan Sesiung Sece yang bagi yang sudah hadir belum absen, dipersilakan absen. Kanan atas kehadirannya, salam sehat selalu. Kanan ya, Sesiung Hardi, partner saya. dan juga Mas Yung Charlie, dan semuanya ya. Yo. Izin live ya, kanan semuanya Omitofo.祝福，没